diferensial dan pendapatan diferensial. Biaya diferensiasi yaitu menurut Garrison Noren dalam Budi Santoso 2005, biaya diferensiasi sebagai biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif yang ada dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, Prawironegoro 2009 mendefinisikan biaya diferensiasi sebagai biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda, yang mengakibatkan biaya tetap. Biaya diferensiasi disebut juga dengan biaya relevan. Pendapatan diferensial yaitu, menurut Halim dan Supomo, pendapatan diferensiasi adalah pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Pengertian relevan. Hansen dan Moen menyatakan bahwa biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Shimamura menyatakan bahwa yang membuat suatu informasi menjadi relevan dengan persoalan keputusan ada 4 pertimbangan penting, yaitu: yang pertama, berkaitan dengan masa depan. Supaya relevan dengan sebuah keputusan, manfaat dan biaya informasi haruslah melibatkan kejadian di masa yang akan datang. Informasi mestilah berkaitan dengan masa depan, karena semua keputusan berkaitan dengan masa yang akan datang. Informasi relevan merupakan prediksi masa depan, bukan rangkuman masa lampau. Karena alternatif yang sedang dipertimbangkan melibatkan kemungkinan serangkaian tindakan di masa yang akan datang, informasi yang dikumpulkan oleh akuntan manajemen harus mengenai masa depan. Yang kedua yaitu berbeda di antara alternatif-alternatif. Informasi relevan harus melibatkan manfaat dan biaya yang berbeda di antara beraneka alternatif yang ada. Informasi relevan membuat suatu perbedaan dalam suatu keputusan. Namun tidak demikian halnya dengan informasi tidak relevan. Sekiranya suatu biaya yang akan datang adalah sama untuk beberapa alternatif, biaya itu tidak berpengaruh terhadap keputusan. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan prediksi. Informasi relevan melibatkan kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Akuntan manajemen harus memprediksi besarnya manfaat dan biaya yang relevan. Dalam membuat prediksi, akuntan manajemen sering memakai estimasi perilaku biaya berdasarkan data historis. Informasi relevan melibatkan biaya dan manfaat yang akan direalisasikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu keputusan unik dan repetitif. Keputusan unik jarang muncul. Penghimpunan data untuk keputusan unik pada umumnya membutuhkan analisis khusus oleh akuntan manajemen. Keputusan repetitif dilakukan hampir setiap hari. Keputusan rutin seperti itu menyebabkan akuntan menyimpan arsip khusus informasi yang relevan dengan penjadwalan keputusan. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai relevansi versus akurasi. Sebelum memasuki pembahasan mengenai relevansi versus akurasi, ada pembahasan sedikit mengenai penerapan biaya diferensiasi di dalam perusahaan. Yang pertama, ketika perusahaan hendak menentukan tingkat produksi dengan harga yang paling menguntungkan. Misalkan, ketika perusahaan hendak menentukan tingkat produksi ideal yang dimana perusahaan akan mendapatkan hasil laba bersih yang tinggi, perusahaan sangat dianjurkan untuk menganalisis pasar dan juga menganalisis harga jual produknya pada tingkat berbeda. Lalu yang kedua, ketika perusahaan hendak menawarkan penawaran harga yang lebih rendah namun dapat meningkatkan kapasitas produksi. Misalkan, ketika perusahaan hendak meningkatkan kapasitas produksi, maka ada salah satu komponen yang harus mereka turunkan yaitu berupa harga jual produk tersebut. Perusahaan juga pada poin yang kedua ini, perusahaan harus pintar-pintar menganalisis pada titik mana perusahaan masih dapat memperoleh keuntungan bersih dan juga menutupi segala pengeluaran biaya produksi, meskipun ada satu hal penting yang diturunkan yaitu berupa harga jual produknya. Nah, pembahasan yang utama itu mengenai perbandingan relevansi dengan akurasi. Relevansi itu berkaitan erat dengan kejadian-kejadian bahkan persoalan yang akan terjadi di masa depan atau terjadi saat ini sebagai suatu informasi pengambilan keputusan.
Pencatatan laporan akuntansi biaya diferensiasi mencakup biaya yang akan datang serta memiliki perbedaan antara alternatif diferensiasi lainnya. Lalu ada akuransi. Akuransi ini berkaitan dengan informasi yang dijelaskan berdasarkan keabsahan ataupun data yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pelaporan biaya diferensiasi yang dipakai sebagai pengambilan keputusan hendaknya harus akurasi, yang mana data tersebut berdasarkan historis yang telah terjadi di perusahaan namun dapat dipertanggungjawabkan, dan bahwa data historis tersebut telah benar adanya terjadi dan telah mengalami apa yang namanya pelaluan tapi dengan cara yang nyata. Relevansi dan akurasi memiliki perbedaan yang menonjol. Jika relevansi berhubungan dengan masa yang akan datang, sedangkan akurasi itu berhubungan dengan masa dulu ataupun masa dulu yang dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan untuk masa sekarang. Sedangkan kalau relevansi itu masa yang sekarang dipakai, masa yang akan datang dipakai untuk masa sekarang dalam pengambilan keputusan juga. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winfriha. Saya dari kelas 646D25. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akurasi. Akurasi atau istilah lain yaitu kecermatan. Dalam akuntansi manajemen, akurasi adalah ketepatan suatu penyajian informasi yang akurat. Sedangkan dalam akuntansi manajemen biaya diferensial, akurasi merupakan informasi yang digunakan sebagai syarat utama dalam pengambilan keputusan dan memilih tindakan terbaik dari alternatif yang akan dipilih. Para manajer perusahaan membutuhkan ketepatan, kecermatan dalam memilih informasi agar mereka bisa mengambil keputusan yang lebih baik di antara beberapa alternatif yang diberikan. Kemudian, akurasi dalam akuntansi biaya diferensial dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbandingan mengenai jumlah biaya dan pendapatan yang akan dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk diambil tindakan yang lebih spesifik. Dengan membandingkan jumlah biaya dan pendapatan sebelum dan sesudah menerima pesanan, maka akan dipilih alternatif yang lebih baik agar tidak memberikan kerugian bagi perusahaan. Salah satu karakteristik dari informasi akuntansi biaya diferensial yaitu akurat dalam informasi yang didapat dan cermat dalam membandingkan alternatif jumlah biaya dan pendapatan. Hal ini memberikan dampak besar untuk keberlangsungan kegiatan produksi perusahaan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dina Kamila. Saya akan menyampaikan materi tentang manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Menurut Bastian dan Nurlela dalam kehidupan PKI 2015, ada beberapa manfaat diferensial dalam pengambilan keputusan jangka pendek yang pada umumnya dihadapi oleh manajemen yang biasanya terdiri dari 4 macam keputusan, yaitu yang pertama soal proses jual, yaitu menjual atau memproses lebih lanjut. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pemilihan menjual produk tertentu sesuai dengan kondisinya atau memproses lebih lanjut produk tersebut menjadi lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan ini, biasanya informasi akuntansi diferensial yang diperlukan manajemen adalah pendapatan diferensial dan biaya diferensialnya. Yang kedua yaitu stop or continue product line, yaitu menghentikan atau melanjutkan produk.
Jadi dalam kondisi ini, manajemen perlu sekali untuk memperhitungkan keputusan dengan beberapa departemen di perusahaannya, entah itu pertimbangan mengenai penghentian produksi atau tetap melanjutkan produksinya. Yang ketiga yaitu special order decision, yaitu pertimbangan pesanan khusus. Jadi informasi akuntansi diferensial yang harus dipertimbangkan yaitu pendapatan diferensial dan juga biaya diferensialnya. Jika pendapatan diferensialnya lebih besar, maka sebaiknya pesanan khusus itu diterima. Namun jika sebaliknya biaya diferensialnya jauh lebih besar, maka sebaiknya pesanan khusus itu ditolak. Yang terakhir yaitu make or buy decision, yaitu pertimbangan membuat sendiri atau membeli. Jadi dalam hal ini, manajemen perlu sekali untuk memperhitungkan pengorbanan dan juga manfaat dari pemilihan antara membeli atau membuat sendiri produknya. Dan manajemen perlu juga untuk mempertimbangkan pendapatan diferensialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rin Futihat. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus dari akuntansi biaya diferensial. Contoh kasus ini diambil dari salah satu jurnal akuntansi. Bisa dilihat di slide. Yang pertama, jurnal ini membahas tentang studi kasus pada usaha UKM sandal dan sepatu milik Pak Sainun yang berada di Mojokerto. Beliau adalah salah satu pendiri utama sejak tahun 1989. Setiap bulannya beliau akan mengirimkan rata-rata 400 pasang sepatu dan sandal kepada penjual grosir dan pelanggannya. Pada bulan April tahun 2018, UKM Pak Sainun mendapatkan pesanan khusus berupa 50 pasang sandal dari pelanggannya yang akan digunakan sebagai hadiah untuk Hari Raya Idul Fitri nantinya. Pak Sainun akan melakukan perhitungan biaya diferensial untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah beliau akan menerima pesanan khusus tersebut atau menolak pesanan tersebut. Baik, kita mulai dari analisis pembahasan yang pertama, yaitu pemisahan biaya jenis bahan baku dan jenis bahan penolong. Yang pertama, pemisahan ini digunakan untuk menghitung dan mengetahui nilai biaya produk yang dihasilkan. Ini penting. Yang pertama ada pemisahan biaya bahan baku. Kenapa diambil juga dari tahun 2017? Karena sebagai perbandingan antara harga tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini, yaitu tahun 2018. Adapun biaya bahan baku seperti contohnya kulit, lapisan dalam sepatu atau sandal, sol, dan lem. Bisa dilihat di tahun 2017 keseluruhan totalnya ada Rp8.875 per pasang. Sedangkan pada April tahun 2018 total keseluruhannya didapat Rp12.110, yang artinya lebih mahal dan lebih tinggi harganya untuk tahun 2018. Kemudian ada lagi biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan penolong ini seperti contohnya ada benang, jarum, pembersih, aksesoris. Nah, bisa dilihat di slide bahwa total keseluruhan tahun 2017 adalah Rp1.644,25 per pasang, dan total keseluruhan untuk April 2018 yaitu Rp1.949,25 per pasang. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu C, ada pemisahan antara biaya tenaga kerja langsung. Di contoh studi ini tidak ada perbedaan antara tahun 2017 dan 2018. Jadi didapat total keseluruhannya didapat sebesar Rp4.260.000. Kemudian ada pemisahan biaya overhead pabrik. Di tahun 2017 mendapat Rp1.547.457. Untuk April 2018 didapat total keseluruhan Rp1.698.735. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini penting dihitung karena menentukan HP per unit, harga pokok per unitnya, per pasangnya, seperti itu. Di
contoh studi kasus ini digunakan metode full costing, yaitu metode yang penjumlahan dari keseluruh biaya itu dihitung dalam 2 waktu, yaitu Desember 2017 dan April 2018. Bisa dilihat di sini untuk harga jual dihitung dari HPP dan ditambah dengan laba. Laba yang diinginkan adalah 15% dari HPP. Nah, untuk harga pokok produksi ini kenapa bisa didapat total dari bulan Desember 2017, yaitu total seperti biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, didapat di tahun 2017 sebesar Rp10.015.157 dengan HP per unit 15%-nya yaitu Rp25.037,90. Kemudian di bulan April 2018 didapat total biaya sebesar Rp11.482.435 dengan HP per unit 15%-nya sebesar Rp29.956,10. Ini yang akan dijadikan penentu harga pokok produksinya, ya. Ini belum termasuk dari harga yang akan dijual ke pelanggan. Kemudian dilanjut di pembahasan ketiga, yaitu pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel ini penting harus dipisah karena untuk mengetahui tetapnya biaya dan seringnya berubah biaya. Apalagi nanti di pembahasan diferensial akan yang diambil dan digunakan adalah variabel, karena dibanding harus menggunakan biaya tetap, biaya variabel itu lebih menguntungkan karena takut terjadi kerugian saat kita harus menggunakan biaya tetap seperti itu. Ya, yang pertama ada pemisahan biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Nah, bisa dilihat di sini data yang didapat dari pemisahan yang dilakukan BOP. Nah, kita fokus ke BOP variabel saja sebesar Rp755.235. Nah, kemudian untuk mengetahui per pasangnya dibagi 400 pasang. Nah, itu rata-rata dari pasang sebelumnya, rata-rata penjualan per bulan dari UKM Pak Sainun, ya. Didapat 1.888,10 rupiah per pasang, ya. Baik, kemudian di slide selanjutnya yaitu pemisahan biaya bahan baku tetap dan pemisahan biaya bahan baku variabel. Nah, kita ambil lagi garis besarnya di biaya variabel karena yang kita butuhkan nanti biaya variabel seperti itu, ya. Didapat di sini biaya bahan baku variabel sebesar Rp10.638.935 dengan harga per unitnya kita bagi 400 pasang sepatu dan sandal hasilnya menjadi Rp26.598.000 per pasang. Nah, ini akan dijadikan perhitungan diferensial nanti, ya. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan harga jual per unit. Nah, ini penting untuk mengetahui harga mana yang akan dijadikan patokan untuk dijual, ya. Jadi ada pesanan tadi 50 pasang sandal, nanti ini akan dihitung apakah kita menggunakan di tahun 2017 atau kita menggunakan di tahun 2018. Bisa dilihat di slide. Pada Desember tahun 2017 dihitung harga jualnya. Yang pertama menggunakan harga jual dari harga pokok produksi di pembahasan kedua tadi, ya. Bisa dilihat lagi, digulir lagi slide-nya, bisa dimundurkan videonya sebelumnya, bisa dilihat didapat di tahun 2017 Rp25.037,90. Nah, ditambah dalam kurung harga pokok produksi per unit itu HPP-nya 15% dikali 15%, ya. Didapat hasil Rp28.793,59. Nah, ini dibulatkan saja menjadi 29.000 per pasang. Kemudian dilanjut
April tahun 2018 Rp28.956,10 ditambah dalam kurung Rp28.956,10 dikali 15%. Hasilnya Rp33.299,52. Dibulatkan menjadi 34.000 pasang. Nah, seperti itu ya. Kemudian sampai di akhir perhitungan diferensial. Nah, sampai pada tahap penentuan, dalam perusahaan UKM Pak Sainun ini harus menerima pesanan khusus. Nah, yang akan dijadikan sebagai patokan harga awal adalah Rp29.000 per pasang, yaitu mengikuti pada bulan sebelumnya 2017. Karena ini pesanan khusus, biasanya pasti ada harga yang berbeda, yang artinya harganya di bawah. Seharusnya kita menggunakan Rp34.000 per pasang, tetapi karena ini pesanan khusus biasanya mendapatkan diskon. Jadinya Pak Sainun menggunakannya harga di tahun sebelumnya. Tuh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya diferensial didefinisikan sebagai perbedaan biaya yang timbul akibat adanya keputusan tertentu. Misalnya, jika perusahaan ingin memaksimalkan pendapatannya, cara yang paling tepat adalah dengan menjaga keseimbangan proses produksinya dan juga keseimbangan antara biaya diferensial dan pendapatan yang dihasilkan. Adapun analisis akuntansi biaya diferensial dapat menjadi alat yang efektif untuk digunakan perusahaan saat membuat keputusan yang dapat mempengaruhi efektif untuk digunakan perusahaan saat memberikan wawasan tentang alternatif paling hemat biaya yang mungkin dipilih perusahaan. Selain itu, penghitungan akuntansi biaya diferensial dapat menjadi metode penting untuk menentukan bagaimana perusahaan menentukan harga produk atau layanannya. Hal ini karena biaya diferensial dapat berhubungan erat dengan biaya marginal ekonomi dari menjalankan operasi produksi. Sehingga eksekutif perusahaan yang menggunakan analisis akuntansi biaya diferensial dapat memilih di antara opsi untuk membuat keputusan yang layak akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.